Karena itu adalah realita bahwa masyarakat sudah tidak simpatik terhadap PDIP. Dia sudah tahu nih kalah. Tapi gue harus cari kambing hitam nih. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah. Siapa? Bambang Pacul. Pengaruh kekalahan di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh turunnya Pak Jokowi di titik-titik basis PDI Perjuangan. Ini adalah kedewasaan politik yang tidak dewasa instrumen negara. Makanya tadi saya bilang yang menang dalam pemilu ini nggak usah angkat dada. Mau itu Kim, mau itu calon. Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi menganggap bahwa PDIP saat ini menunjukkan sikap buruknya usai mengalami kekalahan telak di sejumlah daerah dalam Pilkada 2024. Meskipun ada upaya dari Pak Jokowi dan keluarganya yang diduga mau menenggelamkan PDIP, Hasto mengklaim dukungan rakyat malah makin besar. Sebabnya PDIP berhasil memenangkan 14 provinsi di Pilkada serentak 2024. Dari sosok yang dulu melawan tirani, Megawati kini menjadi figur yang justru terjebak dalam gaya kepemimpinan otoriter. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu. Yuk, langsung aja kita tonton videonya. Polemik politik semakin memanas usai PDIP melontarkan usulan agar Polri kembali di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Usulan ini muncul setelah hasil Pilkada serentak 2024 menunjukkan kekalahan PDIP di sejumlah wilayah yang dianggap sebagai basis kuat mereka. PDIP bahkan menyebut bahwa kekalahan ini disebabkan oleh keterlibatan aparat kepolisian yang mereka istilahkan sebagai parcok atau partai coklat. Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman, menanggapi keras tudingan tersebut. Menurutnya, kekalahan PDIP tidak seharusnya dilimpahkan pada pihak lain, apalagi aparat keamanan. Karena itu adalah realita bahwa masyarakat sudah tidak simpatik terhadap PDIP. Norman juga mengingatkan bahwa dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah, partai-partai pendukung pemerintah membentuk Kim Plus yang menguasai 85% kekuatan parlemen sebagai pemenang adalah hal wajar karena semua saling bahu-membahu ingin membangun bangsa lebih baik ke depan, kecuali PDIP. Norman juga menyoroti langkah PDIP yang menurutnya justru memperkeruh suasana dengan menyalahkan berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian hingga tokoh tertentu. Oh, ini soal masih ada hubungannya dengan pilkada ya. Memang ketika kita melihat pilkada 2024 ini sampai detik ini sudah beberapa hari gitu, 1 mingguan kalau nggak salah ya. Hampir 1 mingguan lah ya gitu. Ini masih saja memanas teman-teman gitu. Apalagi dengan sikap-sikapnya PDIP seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Justru sikap-sikapnya PDIP ini semakin memperkeruh suasana gitu. Apalagi kalau kita melihat dari pilkada kemarin, memang benar PDIP itu kalah di beberapa daerah, beberapa tempat gitu. Apalagi kalah juga di kandang banteng, yang kemudian PDIP rasa-rasanya nih ya, terus saja mencari kambing hitam di balik kekalahannya. Jadi sampai detik ini PDIP kayak tidak bisa legowo menerima, oh iya gitu, PDIP kalah, nggak bisa seperti itu. Yang dilakukan PDIP, ini kekalahan kita atau kekalahan PDIP yaitu gara-gara ini, gara-gara si A, si B, si C. Kayak gitu sampai detik ini. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan beliau tadi. Kalau semisalkan kalah itu memang sakit, tapi ya harus diterima. Jangan kok terus-terusan mencari kambing hitam yang justru ini mengakibatkan suasana ini semakin memanas. Semakin gak enak banget kayak gitu ya. Di Jawa Tengah dia sudah nyerah. Dengan mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak mendukung Andika, itu dia sudah kalah. Ya kan? Dia sudah tahu nih kalah. Tapi gue harus cari kambing hitam nih. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah. Siapa? Bambang Pacul. Gitu loh. Dianggap harus bertanggung jawab. Yang lucunya ini kan hanya Bambang Pacul yang dipersoalkan. Sulawesi Utara, ketua DPD-nya siapa? Oli Rondo Kambe. Oli. Kalah kan? Kalah. Tapi nggak dipersoalkan. Mungkin wilayah-wilayah lain, Surabaya, Jawa Timur, juga seperti Said Abdullah kalah juga. Itu juga jagoan-jagoan ya. Nah. Di Sulawesi Utara juga kalau nggak salah 2-3 periode terakhir ya PDI ya. Nah ini yang aku bilang tadi ya. Sampai saat ini PDIP kan kayak rasa-rasanya terus mencari kambing hitam. Dan di Jawa Tengah ini ada isu kalau, ada dugaan kalau Pak Bambang Pacul yang dijadikan kambing hitam nih sama PDIP. Kenapa? Karena ada yang mengatakan juga posisinya
suasananya di PDIP itu seolah-olah pengen banget untuk menyingkirkan Pak Bambang Pacul. Selain Pak Bambang Pacul, ada lagi nih narasi PDIP yang rasa-rasanya kok ini juga dijadikan kambing hitam nih sama PDIP, yaitu sosoknya Pak Joko Widodo. Faktor Pak Jokowi yang kemudian turun menyebar ke Jawa Tengah itu sangat berpengaruh karena masyarakat di bawah itu masih merasa Pak Jokowi itu adalah PDI Perjuangan. Jadi di bawah ada kecenderungan dengan dukungan Pak Jokowi yang terbuka mendukung Pak Lutfi dan Pak Taj Yassin, itu juga mengaburkan para simpatisan kita di level bawah, terutama di daerah pedesaan. Ini yang menurut saya pengaruh kekalahan di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh turunnya Pak Jokowi di titik-titik basis PDI Perjuangan. Kalau Pak Arya Bima mengatakan tokohnya Pak Jokowi ketika turun di lapangan itu membuat suara PDIP jadi kabur gitu ya, menjadi simpatisan PDIP itu jadi kabur gitu istilahnya. Berarti kan itu secara tidak langsung Pak Arya Bima ini menyepakati atau mengakui bagaimana ketokohan Pak Jokowi yang cukup dipandang di Jawa Tengah, ya kan? Berarti itu secara tidak langsung juga Bung Arya itu membantah statementnya Ibu Mega yang mengatakan Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Pernah kan Ibu Mega mengatakan hal itu, tapi lihat faktanya. Ketika di Jawa Tengah PDIP kalah, tapi kok malah nyalainnya Pak Jokowi yang katanya ada cawe-cawenya Pak Jokowi atau bentuk turunnya Pak Jokowi ikut berkampanye itu membuat simpatisan PDIP kabur gitu. Sama halnya kayak yang Pak Bambang Pacul tadi. Ketika Pak Jokowi yang sudah ibaratnya sudah tidak ada hubungan dengan PDIP gitu. Ini Pak Bambang Pacul masih ada kaitannya, masih ada hubungan dengan PDIP, tapi ada nih seseorang yang justru mengusulkan Pak Bambang Pacul ini mundur dari PDIP. Gara-gara apa? Gara-gara PDIP kalah di Jawa Tengah. Bayangin, kira-kira ada kambing hitam apa lagi nih dari PDIP? PDIP tumbang di kandang banteng. Kalau ngelawan negara pasti tumbang, Pak. Melawan negara? Melawan negara pasti tumbang. Jadi kan partai politik itu. Gini, ini sudah dibicarakan secara resmi. Di Komisi 2 kita mengorek dan itu diakui, bahkan diakui Bawaslu bagaimana PJ bergerak sampai lurah dan RT Kepling kalau di Sumatera Utara. Itu sudah dibicarakan secara resmi. Juga di Komisi 2 sudah diangkat bagaimana oknum-oknum polisi, ini anak buahnya Kapolri ini, bekerja di mana-mana menjadi kontestan pemilu ilegal. Bahkan akhirnya MK mengeluarkan putusan yang mempidanakan mereka kalau sampai ketahuan. Nah, jadi gini, kita harus berterima kasih kepada partisipan pilkada ini, para calon, tim kampanye, kader-kader partai dan rakyat tentunya. Sehingga nggak ada darah yang tumpah di Republik ini. Kan begitu. Tapi kita harus bilang sama polisi, sama ASN, hei kalian tuh dibiayai negara untuk menjaga aturan dan konstitusi. Karena kalau praktek ini diteruskan, negara ini mau jadi apa? Kita ini tidak ada keributan bukan karena hebatnya TNI Polri, Pak. Tapi rakyat kita semakin dewasa. Partai politik makin dewasa, yang nggak dewasa ini yang punya kekuasaan, Pak. Karena itu sangat telanjang. Dan rakyat silakan lihat di berbagai media sosial, di bawah bagaimana mereka bilang, suka-suka lu lah. Suka-suka lu lah. Daerah seperti Sumatera Utara, kurang telanjang apa? Wakapolda, PJ, sampai kemarin tuh, yang namanya PJ, itu masih ngumpulin ASN. Patuh dan taat. Di Kapuas, di Kalimantan Tengah, masih. Bansos sampai di semua provinsi, di semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara, telanjang, tidak ada apa-apa. Jadi, ini adalah kedewasaan politik yang tidak dewasa instrumen negara. Makanya tadi saya bilang, yang menang dalam pemilu ini nggak usah angkat dada. Mau itu Kim, mau itu calon, terutama di Sumatera Utara, di Lampung, di Banten, ya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Itu semua kita sama-sama tahu, nggak usah jadi orang munafik, saya nggak suka. Ya, jadi itu sudah sangat telanjang. Kita mau bilang apa? Dan anomalinya sangat jelas.
Ambil contoh Banten. Itu 1 minggu sebelum coblosan, itu 77% versi LSI, elektabilitas Airin. Di 30-an% itu Andrasoni. Secara logika politik, kecuali ada kejadian luar biasa, orang waras nggak akan terima Airin bisa sampai segitu. Oke. Itu sangat tidak masuk akal. Oke. Siapa yang bergerak? Kalau yang kami terima, yaitu tadi Parcok itu. Parcok ya. Nah, di luar itu saya kira ini persoalannya lagi ya di kita kalau menurut saya. Rusaknya ini. Karena yang digunakan itu tidak saja money politik, tidak saja pengerahan aparatur negara, tetapi juga intimidasi dan ancaman. Di Sulawesi Utara itu sangat kencang. Pak Bambang Pacul, Pak Jokowi, terus Parcok. 3 kambing hitamnya udahan ya. Ini menarik apa yang dikatakan oleh Bung Deddy Sitorus ini mengenai partai coklat ya, Parcok alias partai coklat ya. Ini sering banget digaungkan oleh PDIP, apalagi di pilkada ini. Sudah beberapa hari PDIP terus-terusan menarasikan soal partai coklat ini. Menariknya adalah ini memang benar. Ini sudah menjadi pembahasan di DPR juga seperti yang dikatakan oleh Bung Deddy Sitorus, meskipun di sana juga ada hal menarik gitu. Ketika DPR itu mengatakan bahwa isu mengenai Parcok ini merupakan hoax gitu ya, tapi dibantah oleh Bung Deddy Sitorus dan mengatakan DPR berusaha untuk otoriter, padahal niatnya DPR adalah untuk tanya dulu, konfirmasi dulu, ini tuh sumbernya dari mana, datanya ada apa enggak, kayak gitu. Tapi sudah disalahartikan oleh Bung Deddy Sitorus. Bahkan ketika DPR menyinggung soal akan dipanggilnya Deddy Sitorus ya untuk dimintai keterangan, justru Bung Deddy Sitorus ini melempar ke media yang menjadi referensinya mengenai partai coklat ini. Menarik nggak tuh? Sudah keluar-keluar ya kan, tapi ketika mau dipanggil dilempar lagi ke pihak yang lain. Emang suka gitu ya. Sudah ada 3 kambing hitam ini tadi. Ada beberapa hal yang menarik yang tadi sempat disinggung oleh Bung Deddy Sitorus. Yang pertama, kayak soal kedewasaan politik yang tadi disinggung oleh Bung Deddy Sitorus. Katanya harusnya ini memiliki kedewasaan politik seperti itu. Kalau memang benar nih Bung Deddy menyinggung soal kedewasaan politik, bukankah seharusnya menerima kekalahan itu salah satu bentuk kedewasaan politik? Ya kan? Dan kemudian tadi kedua, Bung Deddy Sitorus juga menyinggung soal yang menang katanya nggak usah angkat dada kayak gitu. Tapi yang disebutkan oleh Bung Deddy Sitorus di tempat-tempat atau daerah-daerah di mana PDIP kalah di sana. Kenapa Bung Deddy tidak menyebutkan juga daerah-daerah yang di mana PDIP menang? Katanya kan tadi siapapun itu yang menang jangan sampai angkat dada kayak gitu, karena kita udah tahu permainannya seperti itu, istilah kasarnya seperti itulah ya. Dan bukankah PDIP juga memenangkan di beberapa daerah? Dan bahkan nih ya, sebelum ada keputusan KPU gitu, karena keputusan KPU kan masih 15 Desember ya. Itu di Pilkada Jakarta itu kan memang sementara ini Pak Pram dan juga Bang Dul itu unggul gitu, tapi PDIP sudah mendeklarasikan menang dengan 1 putaran. Kira-kira itu bentuk angkat dada bukan? Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi menganggap bahwa PDIP saat ini menunjukkan sikap buruknya usai mengalami kekalahan telak di sejumlah daerah dalam Pilkada 2024, khususnya di Jawa Tengah. Sebagaimana diberitakan di berbagai media, PDI Perjuangan menuduh Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai penyebab kekalahannya di sejumlah daerah strategis dalam Pilkada serentak 2024. Jika memang menuding Pilkada 2024 curang karena calonnya kalah di Sumut, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, mengapa narasi tersebut tidak sama disampaikan di daerah yang menunjukkan calon yang diusung PDIP menang, seperti di Bali? Tak puas hanya mengkambing hitamkan Joko Widodo dan Kapolri, PDI Perjuangan bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga menempatkan institusi Polri di bawah Kemendagri atau di bawah TNI. Nah ini kan yang aku bilang tadi, lucunya, menariknya, narasi-narasi soal kecurangan politik, soal kecurangan pilkada ini dibuat PDIP hanya di tempat-tempat di mana PDIP kalah di sana. Tapi PDIP tidak menyinggung soal kecurangan politik itu di tempat di mana PDIP menang di sana. Ayo, bukankah itu menjadi tanda tanya? Coba gimana kalau menurut kalian? Nampaknya
perseteruan PDIP dengan mantan Presiden Jokowi terus berlanjut meski Pilkada serentak 2024 selesai dilaksanakan. Emangnya kenapa ya? Iya, itu gara-gara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyebut ada upaya dari Jokowi beserta keluarga untuk menenggelamkan PDIP. Meskipun ada upaya dari Pak Jokowi dan keluarganya yang diduga mau menenggelamkan PDIP, Hasto mengklaim dukungan rakyat malah makin besar. Sebabnya PDIP berhasil memenangkan 14 provinsi di Pilkada serentak 2024, termasuk DKI Jakarta, Bali, Papua, dan Aceh. Bukan cuma itu, 247 kabupaten atau kota juga berhasil dikuasai. 162 diantaranya diisi oleh kader-kader PDIP. PDIP bilang kalau mereka nggak main-main dalam menempatkan pemimpin-pemimpin handal di seluruh Indonesia. Nah, Hasto juga ngomongin soal Pilgub Banten. Menurut Hasto, Airin Rahmi dan Adi Sumardi seharusnya menang kalau nggak ada pengerahan instrumen dari Partai Coklat yang katanya bikin nggak fair. Dan nggak berhenti di situ aja. Di Jawa Tengah, Hasto bilang pasangan Andika Hendrar juga seharusnya menang kalau nggak ada instrumen kekuasaan dan penggunaan sumber daya negara. Tebak-tebakan yuk guys, kira-kira siapa ya yang berusaha menghalangi kemenangan PDIP? Kesombongan adalah sifat manusia yang paling tua dan paling berbahaya. Dari kisah-kisah dalam mitologi Yunani hingga peristiwa sejarah modern, sifat ini selalu menjadi awal dari kejatuhan. Dalam politik, kesombongan seringkali menjadi jebakan yang sulit dihindari, terutama bagi mereka yang sudah terlalu lama menikmati kekuasaan. PDIP adalah salah satu contoh nyata bagaimana kesombongan bisa menjadi bumerang yang menghantam balik. Megawati Soekarno Putri, anak dari proklamator bangsa, dulunya adalah simbol perjuangan demokrasi di era Orde Baru. Namun, waktu telah mengubah banyak hal. Dari sosok yang dulu melawan tirani, Megawati kini menjadi figur yang justru terjebak dalam gaya kepemimpinan otoriter. Dia memegang kendali penuh atas partai, seolah PDIP adalah warisan keluarga yang tidak boleh disentuh orang luar. Kesalahan terbesar Megawati adalah ketidakmampuannya untuk membaca situasi. Di tengah perubahan generasi dan aspirasi rakyat, kesombongan adalah sifat manusia yang paling tua. Sebenarnya ya, dengan adanya kekalahan PDIP ini, aku rasa memang masyarakat itu sudah mulai tahu gitu loh, dengan narasi-narasi yang dibangun oleh PDIP, framing-framing itu. Dan menurutku kemungkinan ada rasa kemuakan dari masyarakat sehingga PDIP kalah di beberapa daerah. Tapi sayangnya hal itu tuh tidak diakui oleh PDIP dan terus-terusan yang dibangun narasinya itu merupakan kesalahan orang lain. Dan bahkan ada juga narasi yang mengatakan bahwa Pak Jokowi berupaya untuk menenggelamkan PDIP, katanya seperti itu. Kenapa PDIP sampai detik ini kayak rasa-rasanya takut banget gitu loh ya dengan efeknya Pak Joko Widodo? Atau jangan-jangan sebenarnya ya kekalahannya PDIP ini atau mungkin upaya-upaya untuk mencari kambing hitam ini merupakan langkahnya PDIP yang dilakukan untuk menutupi rasa malunya PDIP karena dikalahkan sama Pak Joko Widodo, orang yang sudah dihina-hina sebelum hari pencoblosan. Apa merahnya partai bisa redup gitu mas, bisa pudar dengan sosok Jokowi efek itu? Faktor endorsementnya besar kan sekali bukan, mas ya. Dan bukan suatu basis wilayah yang main-main ini mas. Dan pertama memang ini kali pertama PD Perjuangan dalam era pilkada gubernur di Jawa Tengah itu kalah. Sebelumnya selalu menang. Itu dia. Jadi siapapun calon yang diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Tengah pasti menang. Misalnya Pak Bibit diusung oleh PD Perjuangan menang. Di periode kedua Pak Bibit itu diusunglah namanya Ganjar Pranowo oleh PD Perjuangan. Waktu itu elektabilitasnya di bawah, tapi mengejar karena kekuatan partai. Gitu. Dan akhirnya menang dua kali ya Pak Ganjar Pranowo 2013-2018. Jadi ini pengalaman pertama PD Perjuangan mengusung calon gubernur yang kalah. Kemudian tetapi bukan pengalaman pertama buat PD Perjuangan menghadapi kekalahan melawan Pak Jokowi 2024 Maret ya. Prabowo Subianto yang kita tahu kalah beberapa kali di Jawa Tengah, tapi setelah berduet dengan Gibran itu akhirnya bisa mengalahkan dominasi calon presiden yang diusung oleh PD Perjuangan. Nah ini menarik nih, seperti yang tadi sudah sempat aku singgung ya, apakah
langkah-langkah PDIP ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi rasa malunya karena sudah mengalami kegagalan atau kekalahan di Pilkada 2024. Bayangin, kandang banteng, tidak cuma kandang banteng aja, tapi di beberapa daerah itu juga PDIP mengalami kekalahan di sana. Yang bikin malu adalah ya di kandang banteng ini yang digadang-gadang basisnya PDIP luar biasa banyaknya di sana, bahkan sedari Pilpres kemarin. Tapi justru waktu Pilpres kemarin Pak Ganjar kalah di Jawa Tengah suaranya. Terus sekarang di Pilkada terulang kembali PDIP kalah untuk mempertahankan kandang bantengnya. Dan setelah itu banyak sekali kader-kader yang tantrum untuk menghadapi kekalahan ini sampai-sampai menyudutkan pihak-pihak lain di balik kekalahan PDIP kali ini. Dan apakah ini merupakan upaya dari PDIP? Ya mungkin aja loh ya gitu. PDIP malu karena yang mengalahkan itu Pak Joko Widodo, sosok yang pernah ada di PDIP, ya kemudian sudah pisah jalan dengan Pak Joko Widodo, sekarang sudah pisah jalan dengan PDIP dan dihina habis-habisan, direndahkan habis-habisan, diremehkan, bahkan sampai disebut tidak ada efek katanya, 0 efek. Mungkin karena hal itu kali ya, atau mungkin kalian punya pandangan lain selain ini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kawan-kawanku semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.